the pages turning, I see the candle burn. Aku yang salah, aku dan Linda hanya sebatas hubungan fisik. Yang bisa nikah denganku cuma kamu. Udah begini kamu masih berani bohong, cepat minta maaf ke Linda. Just to fight again, but I won't let you down. Let go, you'll surround me, girl. I'm right next to you, soldier. Call me careless, right italic. I'm in bold. Chelsea, Call me cool. kamu punya aku, ini cukup. I'm in bold. Call me cocky. Because you're just a girl. Chelsea, aku cuma terlalu mencintaimu. Hurts like hell. Dreams fight with machines inside my head like Kamu siapa? Aku di mana? Nona Chelsea, Anda sadar juga? Ini Tuan Junot. Nona, kamu pingsan di depan mobil kami. Kamu terus bilang nggak mau pulang. Di luar hujan deras dan nggak aman. Tuan kami terpaksa bawa kamu ke kediaman Hormans. Oh, begitu. Tuan Junot, apa dia kepala keluarga Hormans yang baru pulang dari luar negeri si Junot itu? Rumornya Junot itu orang gila. Katanya jangan cari gara-gara sama dia. Kalau nggak bakal mati tragis. Tapi nggak kelihatan. Nona Chelsea, kamu ngomong apa? Gak apa-apa. Maaf Tuan Junot, merepotkan kamu, aku pergi. Kamu mau kemana? Badanmu lagi lemah. Tinggal di sini dulu aja. Tuan Junot baik banget. Ternyata rumor di luar nggak bisa dipercaya. Tapi aku udah ngerepotin banget. Tuan Junot, gak bisa, aku nggak boleh ngerepotin Anda lagi. Lagi hujan besar. Kamu bisa kemana? Lagian, kamu bawa uang. I don't want them. Kalau begitu Tuan Junot, maaf mengganggu. To know the way I loved you. I don't think Hujan deras banget. Kenapa kamu sendirian di luar? Ada yang menindas kamu? Nggak ada. Nggak ada. Iya kah? Tapi kenapa ku dengar Sandy dari keluarga Ludi dan adik tirimu Linda ketemu diam-diam tengah malam di hotel? Kalau aku nggak salah ingat, Linda adik tirimu dan Sandy tunanganmu kan? Santi ini main sama Linda diam-diam. Sekarang semua orang udah tahu kalau tunanganku selingkuh. Sialan, Sandy itu apa haknya bikin wanita berharga sepertimu sedih?
Kalau aku punya tunangan secantik kamu, gak bakal tega aku selingkuh. Dia cewek lain aja enggan. Harusnya matanya dicongkel. Dan itunya dipotong. Tuan Junot serem juga. Tapi masuk akal cowok selingkuh memang harusnya dipotong itunya. Kamu takut? Enggak. Tuan Junot, kamu orang baik. Lapar ya? Makanannya udah disiapin. Mau makan? Enggak usah. Ayo, Jensi. Tuan Junot, terima kasih udah izinkan aku menginap. Aku nggak usah makan. Mau pergi? Maaf menyiksa kamu lagi. Mau pergi kemana? Aku belum kepikiran. Kemana aja boleh, asal nggak pulang ke keluarga Wendari. Tapi aku senang kamu ada di sini. Tapi Orang bilang aku berhati kejam, jahat tanpa ampun. Bukan orang baik. Gak pantas ditemani siapapun. Aku pantas hidup sendiri sampai tua. bukan aku nggak mau temani kamu. Tapi baru aja disakitin tunangan brengsek. Kalau aku kasihanin laki-laki lagi, kebucinan ini nggak bakal sembuh seumur hidup. Tapi Tuan Junot seperti dewa. Mana tega orang biarin dewa sepertimu kesepian sampai tua? Tentu aja aku mau temanimu. Tapi aku mau numpang hidup di sini. Memang polos dan gampang dibohongi. Benar gak baik hidup menumpang. Jensi, bisakah aku minta tolong sesuatu? Boleh? Aku bisa bantu apa untukmu? Boleh tolong bantu habisin uangku? Apa? Habisin uangku. Kalau mau beli sesuatu, beli apapun sesukamu. Makin mahal, makin bagus. Uang itu kalau nggak dibelanjain nggak bakal bisa bantu negara naikin GDP. Nanti negara juga akan apresiasi kamu. Serius? Coba pikir, kalau kamu belanja di mall, pegawainya dapat komisi. Pemilik toko dapat uang, mall bisa jalanin bisnisnya lagi. Langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bukankah itu hal yang baik? Memang pinter ngeles, kau kira Jensi nggak bisa mikir apa? Perkataan Junot terdengar masuk akal. Tiba-tiba merasa kaum gaji habis tiap bulan pun jadi hal yang membanggakan. Siap Tuan Junot, aku bakal rajin habisin uangnya. Minimal 10 kali belanja tiap hari. Nominalnya bebas. Aku akan cek. Siap. Dewa hidup. Apa? Gak apa-apa Tuan Junot, lidahku sedikit keseleo. Ini beneran kartu hitam. Dulu Linda pernah dikasih ayah dan pamer ke aku. Sekarang aku juga punya. Ini dikasih Junot. Junot emang orang baik, tapi uang sebanyak ini gimana makanya? Jensi. Nona Linda, Mas Andi udah ngelamar ya. Ini rahasia ya. Lihat wajah bahagia Nona Linda. Kayaknya beneran. Ini cincin lamarannya kan? Cantik banget aku iri padamu. Jensi, kamu mau balas dendam? Mau. Tentu mau. Tuan Junot, apa kau punya cara? Kalau mau balas gue, gak susah. Hancurkan aja reputasinya biar gak punya apa-apa lagi. Sebenarnya,
Sekarang kamu bisa keluarin uang. Beli cincin berlian itu. Beli cincin berlian yang dipakai Linda itu. Dia pakai buat pamer ke orang yang lebih tinggi darinya. Menurutku cincin itu mau dipakai buka kelapa atau pecahin kenari juga cocok aja. Mana ada orang beli cincin cuma buat buka kelapa sama pecahin kenari. Tuan Junot sungguh kaya dan royal ya. Jadi, mau beli nggak? Mau. Bahagia banget, Nona Linda. Iya, oke, aku tahu langsung kurus. Anda beruntung sekali cantiknya. Nona Linda, maaf banget, tolong lepas cincinnya, ada yang beli. Apa? Bukannya itu cincin lamaran dari Pak Sandi? Apa maksudnya ada yang beli? Nona Linda, cincinmu itu sebenarnya sponsor dari brand, bukan cincin lamaran dari Pak Sandi ya. Tolong jawab pertanyaan kami. Halo, Pak Sandi, ini aku manajer Nona Linda. ada apa? Ada masalah di sini brand yang dipakai Linda hari ini Pak Sandi yang barusan beli kah? Apaan itu? Netizen kira cincin Linda itu dari Pak Sandi. Entah siapa yang mau jatuhin Linda, brand bilang mau beli cincin Linda, Sisi lagi siaran langsung. Gak tahu harus gimana. Lihat siaran langsung Linda telepon brandnya. Aku beli cincinnya. Pak, saya udah lihat siaran langsungnya. Apa Nona Linda sengaja? Linda bukan cewek matre. Kalau kamu ngomong gitu lagi, pergi aja. Baik, Pak Sandi. Awalnya aku nggak mau banyak omong, tapi cincin berlian ini sebaiknya cari tahu dengan jelas siapa yang beli. Kalau sudah tahu, kalian pikir baik-baik gimana minta maaf ke aku. Entah Pak Ludi siapa, apa dia pikir bisa seenaknya lawan orang itu? Nona Linda, maaf, cincin ini siapapun yang beli. Pembelinya bilang, cincin ini bukan untukmu. Apa? Berita besar! Pas lagi siaran langsung gini, cincin langsung diambil gitu aja. Ini pertama kalinya. Gak nyangka Linda ngakuin cincin dari brand sebagai cincin lamarannya. Segitu ngepetnya dia pengen nikah. Takut ditinggalin? Dia bohong? Ada gosip. Linda bukan putri keluarga Wendari. Dia anak tiri dari ibu sambung. Tolong kasih tanggapan Nona Linda, tolong tanggapi. Ada apa ini? Siapa yang beli cincin itu? Apa brand Tiffany gila sengaja cari masalah denganku? Brand berani rebut cincinnya di tempat menyinggung kamu dan Pak Sandi, orang di balik ini pasti bukan orang sembarangan. Sebenarnya siapa? Ternyata bisa gitu ya. Tuan Junot jahat juga ya. Bukankah Chensi bilang Junot orang baik? Orang baik itu lawan orang jahat. Tuan Junot baik tapi juga jahat. Tunangan Linda telepon. Mau angkat? Dia orang yang udah kusukai belasan tahun. Gak kuangkat. Chensi manis dan bikin orang suka. Kamu blokir dia? Mau ke rumahnya dan batalin pertunangan? Batalin tunangan? Apa kamu gak niat batalin? Gak, aku tentu mau batalin pertunangan. Kalau kamu gak bilang, aku gak ingat. Tapi yang terpenting, aku mau ambil kembali barang pertunanganku dari Sandi. Sebenarnya aku punya cara yang lebih bagus. Nah, ini dia akhirnya nggak tahan buat mulai gerak buat tipu kelinci polos itu. Cara apa? Cara dari Tuan Junot pasti solusi yang memuaskan hati. Menikah denganku. Apa? Chensi, aku bakal kasih tahu semua orang kamu istriku satu-satunya. Apa yang Sandi nggak bisa kasih, aku kasih padamu. Ku bikin dia lihat setelah ninggalin dia, kamu jauh lebih bahagia. Janji Tuan Junot menyentuh banget. Tapi, kita baru kenal 1 hari. Baru 1 hari. Tuan Junot, aku... Jadi menurutmu aku nggak layak? Gitu. Aku tetap nggak sebaik Sandi ya?
Orang-orang bilang aku kejam, gak punya hati, bukan orang baik. Aku pantas hidup sendiri sampai tua tanpa pasangan. Gak bisa dapat istri. Tunggu, omongan barusan kenapa terdengar familiar? Gimana nggak familiar? Seharian udah diulang 2 kali. Apa Tuan nggak ada perkataan lain? Jensi, kau mau bikin Sandi nyesel gak? Mau. Kalau gitu tunanganlah denganku. Sebenarnya kenapa Tuan Junot maksa banget mau tunangan denganku? Jangan-jangan sesuai kata dia karena gosip dia nggak dapet istri. Aku pertimbangkan dulu beberapa waktu ini, boleh? Tentu, tunangan itu bukan main-main. Apa aja yang mau kamu pertimbangkan? Aku perlu masa pengamatan. Bisa kan? Kalau nanti Tuan Junot sama brengseknya sama Sandi. Aku bisa kapanpun batalkan tunangan ini, aku nggak nikah denganmu. Nikah? Jensi sampai mikir nikah? Jadi Jensi, mau berapa lama masa pengamatannya? 3 tahun. 3 bulan. 3 bulan? Itu bentar banget. Gak sebentar. 6 bulan, itu batas akhirnya. Oke, Berarti kita udah sepakat ya? Oke. aku janji. Karena masa pengujian udah ditentuin, tanggal tunangan juga harus ditentuin. Menurutku Sabtu depan pas banget, menurutmu gimana? Sabtu depan? Ini hari Rabu berarti tinggal 9 hari lagi, cepet banget. Gak cepet. Jensi, aku udah nunggu kamu seumur hidupku. Gak nyangka aku bakal tunangan sama lelaki yang baru ku kenal sehari. Apa aku udah gila? Jensi, Tuan Junot, ada perlu apa? aku buat minuman penenang pikiran. Kalau diminum gak bakal mimpi buruk. Minuman? Tuan Junot, kamu ngerti medis? Sedikit paham. Kenapa Jensi? Kamu gak enak badan. Bukan. Aku sensitif suka nangis sendiri. Itu bisa disembuhin gak? Kenapa kamu pengen sembuh? Karena... Kakak, kenapa dorong aku? Bukan aku, beneran dia jatuh sendiri. Kak Sandi percaya sama aku. Jensi, kamu gampang nangis selalu nyalahin Linda. Semakin kamu gitu, aku makin muak. Karena aku gak mau terus disalahin. Gara-gara sifat kayak gini. Aku bisa nyembuhin. Boleh aku sentuh kamu buat lihat keadaannya? Boleh. Tenang aja. Aku bakal tutup mata. Bukan di kaki. Di mata. Aku tahu, tapi mata gak mungkin nangis tanpa alasan. Entah disebabkan rasa sakit atau perasaan sedih. Semua harus dicoba. Ternyata Tuan Junot memang profesional. Sensi kamu terbuat dari air ya. Kamu hampir melelehkanku.
Tuan cincin berlian Tiffany sudah diantar. Kelapanya? Sudah diantar ke lantai 1. Beneran bisa buat buka kelapa? Tentu. Bukalah. Beneran kebuka. Buka lagi. Beneran kebuka. Siapa yang berani hina aku gini? Jangan-jangan itu Chensi. Tapi sejak kapan dia deket sama bos besar? Gak mungkin dia. Kasih tahu Kak Sandi, orang itu muncul. Nona Chelsea, Anda datang. Silakan lihat sini model terbaru musim ini. Nona, Tuan bilang tiap kali kamu beli sama dengan beramal, bayangin kau gesek kartu sekali banyak orang susah jadi terbantu. Baik, kalau gitu aku beli. Halo, tolong bungkuskan ini dan yang ini. Sama ini dan ini tolong dibungkus ya. Ini nanti kasih ke pengurus rumah. Ini buat Kak Selfie. Lalu, Jangan lupa Tuan. Gak boleh lupa bos besar. Kalau enggak, semua yang terima hadiah ini akan jadi santapan singa. gak akan lupa orang terpenting. Pasti terakhir biar spesial. Kak Selfie, kamu tahu Tuan Jinot sukanya apa? Apa yang Nona pilih, Tuan Junot pasti suka. Kalau begitu, ini aja. Aku yakin Tuan Junot cocok pakai ini. Juga ini jauh lebih bagus dari yang ku beli buat Sandi Junot. Jauh lebih baik dari Sandi. Tentu harus pakai yang lebih bagus. Halo? Tolong bungkus ini, baik Nona. Mau bayar tunai atau kartu? Kartu baik. Yo, Chelsea. Beli hadiah buat Sandi lagi ya? Fahmi, fans nomor 1 Linda anjing pengecarnya ketemu dia di sini jadi sial. So keren banget bawa pengawal. Siapa yang nggak tahu Chelsea diselingkuhin kenapa? Mau beli hadiah buat ambil hati tunangan yang pergi. Apa Sandi masih mau sama kamu? Mau beli hadiah sebanyak apapun bakal sia-sia aja anjing penjilat ujung-ujungnya nggak dapat apa-apa. Kamu lagi ngomongin dirimu. Kamu udah ngejar Linda lama banget, kamu dapat apa? Kamu tahu siapa yang semalam masuk hotel bareng Sandi? Itu Lindamu. Chelsea kau! Kak Selfie, abaikan mereka. Ayo pergi Nona Chelsea, ini kartumu. Terima kasih. Kartu hitam? Chelsea dari mana punya kartu hitam? Kartu hitam? Bukankah itu kartunya Sandi? Dari mana Chelsea dapat kartu hitam? Dia juga ada di mall. Kutanya aja. Bantu aku beli gaunnya. Siap. Mau kemana? Jangan halangi jalan. Kenapa galak banget? Setahuku di depan Sandi kau nggak begini. Gak nyangka bisa pura-pura segininya, pantas aja Linda selalu kamu tindas. Ganti aja matamu yang rusak itu. Tapi orang kayak kamu yang otaknya cuma jadi pajangan aja ganti beberapa mata juga nggak berguna. Kamu berani maki aku? Chelsea. Chelsea, aku tanya kau.
Orang yang buka kelapa di video pakai cincin, apa itu kamu? Iya atau bukan, apa hubungannya denganmu? Ya juga, orang sepertimu nggak mungkin bisa dekat sama orang kaya. Dari kecil kamu nggak pernah bisa kalahin aku. Sekarang juga sama. Aku bintang terkenal yang glamor. Dan kau cuma kayak tikus comberan. Pembukaan galeri besok, kamu mau ikut kan? Sayangnya, kamu nggak punya kesempatan. Lukisanmu, penghargaanmu udah jadi punyaku. Semua yang kamu impikan, ayah kasih ke aku. Aku belum selesai. Kenapa kamu pergi? Linda, kamu nggak apa-apa. Kamu Linda. Apa ini kamu, Linda? Siapa kamu? Ngapain dorong Linda? selamat datang di rumah Nona Chancy. Ini Global Jewelry. Royal Wedding Dress. Mereka tim paling profesional. Bisa bantu kita siapin pernikahan yang sempurna. Gimana belanja hari ini? Senang gak? gak bisa. Aku gak bisa biarin Junot lihat aku gak senang. Tentu senang. Aku juga siapin hadiah buat kalian. Ada orang ngatain Nona Chancy di mall. Juga foto diam-diam sepertinya dikirim ke Linda datang ke mall dan serang Nonaku patahin tulang tangannya. Kamu cuma patahin tulang tangannya? Maaf, Tuan, lain kali ku buat lebih parah. Oh ya, Tuan, kayaknya Nona Chancy peduli sama acara pembukaan galeri seni besok. Sayangku pasti lagi sedih karena diusir dari rumah acara pembukaan yang lama dinanti dia nggak bisa hadiri. Bahar beraninya nyakitin sayangku. Aku bikin tokonya nggak bisa jalan lagi. Chancy. Jadi cuma aku yang nggak dapat hadiah. Tentu bukan Junot pasti dapat. Tadam. Kamu kasih, aku kasih. Mau ikat aku ya. Bukan gitu. Aku cuma bercanda. Apapun yang Chancy kasih Junot pasti suka. Asal dari aku, pasti suka. Kak Sandi, ini hadiah ulang tahun dariku. Kak Sandi, kayaknya selera aku bagus. Dasi ini cocok banget sama kamu. Kalau dari Linda, pasti yang terbaik. Junot memang beda sama Sandi. Di dunia ini kenapa ada cowok sebaik Junot? Dan aku yang ketemu dia. Aku sungguh beruntung. Ayo, kita pilih model cincin tunangan. Cincin. Ini kebanyakan. Aku nggak bisa milih. Gak apa-apa, pilih pelan-pelan. Pilih yang paling kamu suka. Yang ini aja. Ini? Oke, yang lain kirim semua ke kamar Nona Chancy. Baik. Kirim semua ke kamarku? Iya, itu semua aku yang mau pakai lah. Kalau nggak suka, bisa buat buka kelapa. Tapi setauku ini semua merek luar negara. Aku pengen tukar satu set gaya lokal, boleh nggak? Kebetulan aku tahu satu merek lokal, produknya bagus banget. Cuman karena nggak punya modal, jadi susah bertahan. Tentu saja boleh. Aku tahu suruh Chancy habisin uangku itu pilihan tepat. Aku paling suka merek lokal, apalagi rekomendasi Chancy. Kalau gitu aku hubungin mereka.
Kalau terjadi lagi, ku patahin lehermu. Di samping Chensi, kenapa ada cewek sehebat itu? Pasti dia deket sama cowok liar. Gak bisa. Aku harus cari tahu siapa dia. Kasih tahu ke Kak Sandi. Dia pasti bakal nyelidikin. Nanti aku bisa lewat Kak Sandi. Kak Sandi, kamu harus bela aku. Linda, kamu kenapa? Hari ini aku sama manajerku pergi belanja ke mall. Kak Sandi tahu nggak aku lihat apa? Apa? Aku lihat kakak di mall. Entah dari mana kartu hitam di tangannya itu. Aku khawatir dia salah langkah. Terus lakuin hal yang bikin dia nyesel. Chensi cari cowok liar. Kak Sandi, masih ingat cowok yang mau senengin ceweknya pakai cincin Tiffany buat buka kelapa nggak? Menurutmu apa kakak sama dia? Gak mungkin. Linda, kamu tahu sendiri Chensi sejak dulu sayang sama aku dan hanya mau nikah denganku. Mana mungkin dia jatuh ke pelukan lelaki lain? Kenapa nggak mungkin? Penampilan nggak selalu nunjukin hati orang. Selidiki. Tunggu. Femo. Kayaknya dulu Chensi pernah beliin aku hadiah dari merek itu. Tampaknya kali ini juga buat aku. Aku melebih-lebihkan kemampuan Chensi. Kak Sandi. Linda. Ini gak usah diselidiki. Chensi gak bakal jatuh ke cowok lain. Kamu jangan terus mikirin itu. Santai aja. Nanti acara pembukaan galeri seni. Itulah fokus utamamu. Kak Sandi, aku ngerti. Oke, kamu nggak mau selidiki, aku selidiki sendiri. Pagi, Chansi. Pagi, Tuan. Bisa bantu aku pakai dasi? Ini dasi yang kamu beli. Aku suka banget. Junot gak bohongin aku. Ternyata dia beneran pakai. Dia perhatian banget. Oke. Selesai. Pernah pasangin dasi buat Sandi? Gak pernah. Terus kenapa kamu bisa? Dulu pernah latihan. Bikin orang iri aja. Sayangnya, yang sekarang dipakai dasi sama Chensi itu aku. Dasar Sandi sialan. Mati aja kamu. Sit from the miles, eyes alone, but in his heart there's a place to go. He will be. Sebenarnya hari ini aku mau ke galeri seni yang baru buka. Chensi mau ikut gak? Aku ajak kamu permalukan dia. Oke. Direktur Zam. Wah, artis terkenal juga datang mendukung ini, kehormatan buat kami. Pak Bahar Putri mau hebat? Enggak juga. Pak Sandi. Pak Sandi. Pak Sandi lama nggak ketemu. Pak Sandi lama nggak ketemu. Kak Sandi, kenapa desimu berubah? Salah ambil. Ini dikasih sama Chensi. Chensi, akan ku bikin kamu seperti dulu merangkak ke sisiku kayak anjing penjilat. Sandi nggak pakai dasi itu. Terus gimana aku mau pakai bros yang cocok buat pancing fans nge-ship kami? Sebenarnya ada apa ini? Apa Kak Sandi sengaja?
Well, if you told me you were drowning, I would not lend a hand. Dia juga pakai dasi dari Vemo. Apa ini kebetulan? Dasi pemberian Chensi ke si brengsek itu kelasnya satu tingkat di bawahku. Kelihatannya di hati Chensi posisiku masih di atas si brengsek itu. Pak Horman, selamat tak jumpa. Kedatangan Anda bikin galeri kecil ini jadi bersinar. Direktur Zam, lama tak jumpa. Ini siapa? Istriku. Bu Horman, mohon dimaklumi jamuannya. Direktur Zam bisa saja. Pak Sandi, ini Pak Hormans. Senang bertemu Pak Horman. Pak Horman sesuai reputasinya. Oh? Apa yang kamu dengar tentangku? Si Pak Hormans dan Pak Sandi dari merek yang sama benar-benar jodoh. Kelihatannya, Pak Sandi dan aku punya selera yang mirip. Kenapa bisa Vemo? Jangan-jangan simpanan Chensi itu Junut? Gak mungkin. Cowok seperti Junut Hormans gak mungkin tertarik sama Chensi. Pasti cuma kebetulan. Tapi perempuan di dekat Junut kelihatannya familiar. Meski dari merek kamu, tapi kelasnya beda. Pak Hormans, aku ingin lihat lukisan. Pak Horman, silakan. Lukisan ini agak istimewa. Pak Horman tertarik sama lukisan ini? Pak Bahar, kalau nggak salah lukisan ini buatan putrimu dan dapat penghargaan internasional. Hari ini apa Nona Linda datang? Linda. Sini. Lukisan ini memang karya terbaik putriku. Kau yang lukis? Tuan Junot, akulah yang melukis ini. Apa boleh jelaskan makna dari lukisan ini? Mana aku tahu isi pikiran Chensi. Udah lebih dari setengah tahun Linda juga udah nggak inget pokoknya. Lukisan ini beneran aku lihat Linda setengah tahun lukis ini curahkan seluruh hati dan tenaganya. Bahar, kamu jelas tahu ini aku yang lukis. Gitu ya? Iya. Tapi setauku, Nona Linda nggak pernah bilang bisa lukis. Karena Linda rendah hati, dia bisa banyak hal. Gimana bisa ingat semua itu? Kalau Tuan Junot suka lukisan ini untuk Anda saja, meski ini karyaku paling memuaskan, agak sayang buat dikasih, tapi Tuan Junot itu beda. Aku yakin Tuan Junot pasti jaga baik-baik. Karya paling memuaskan? Nona Linda ini bohongnya nggak mikir ya? Aku nggak bohong, jangan tuduh aku. Entah di mana aku nyinggung Nona ini sampai dia fitnah aku gini. Nona Linda, barusan Pak Bahar bilang, lukisan ini kamu selesaikan setengah tahun lalu ya? Iya. Setahu. Lukisan ini udah selesai sekitar 1 tahun lalu. Dan pembuatnya udah lama siarkan proses lukisnya di internet. Nona Linda, tapi wajahmu gak mirip dengan gadis di video itu. Apa kamu sempat operasi plastik? Apa maksudnya? Bukankah ini lukisan Linda? Jelas bukan, lihat aja wajah orang itu bukan wajah Linda. Jadi Linda bukan cuma ngaku-ngaku tapi juga curi lukisan orang buat ikut lomba. Ya ampun. Ayah, gimana ini? Pak Bahar, kalau tidak salah ingat, gadis di video itu anak kandung bukan? Anak palsu curi lukisan anak kandung ikut lomba.
Grup Horman sungguh salah lihat orang Nona Linda. Harusnya kamu minta maaf ke Nona Chancy. Apa? Apa yang ku dengar? Jadi Linda bukan anak kandungnya Pak Bahar? Gila, gosip panas. Tapi ini tetap harus dikatakan Linda minta maaf. Minta maaf ke Nona Chancy. Minta maaf. Iya, minta maaf dan tanggung jawab. Minta maaf! Ayah, tolong aku. Pak Junot, maafkan aja lagian ini urusan keluarga kami. Kenapa kamu ikut? Pak Bahar. Anak kurang dididik sama orang tua. Etika Nona Linda ini berkaitan dengan investasi. Masalah investasi. Bahar jangan buat ini gagal ya. Kalau nggak, Pak Junot, apa yang kamu minta anakku lakukan? Gak usah gimana-gimana. Cuma minta Nona Linda berlutut di sini minta maaf ke Nona Chancy. Orang yang tangannya kotor harus dibersihin dulu. Cewek murahan itu gak pantas. Murahan? Ayah, tolong aku. Linda, minta maaf. Minta maaf. Maaf, gak seharusnya aku pakai lukisan Chancy buat ikut lomba dan rebut penghargaan dia. Sekarang, aku dengan tulus minta maaf ke dia. Yang satu kayak bulan di langit. Satu lagi kayak lumpur di tanah. Pak Bahar nggak bisa bedain permata dan kaca. Permata dibuang, kaca palsu malah disayang. Pak Junot, maksudmu apa? Nggak ada maksud apa-apa. Lukisan ini udah aku beli soal investasi. Kita bahas nanti. Apa maksudnya? Bulan apa? Mata dan kaca apa? Gak ngerti maksud orang besar ini. Maksudnya Chancy itu kayak bulan di langit. Sedangkan Linda itu cuma lumpur di tanah ayam, mosok jadi phoenix. Akhirnya ketampar kenyataan kan? Ah, capek Chancy, kamu pantas mati. Kamu pantas mati. Aku gak akan biarin kamu lolos. Junot, Maaf ya, Chancy. Awalnya pengen bantu kamu lampiasin. Gak nyangka malah kamu jadi sedih. ini bukan salahmu. Cuma, mulai sekarang aku udah gak punya ayah lagi. Bahar udah meninggal. Bahar gak punya selera anak sebaik Chancy, dia gak mau beda sama aku. Aku paling sayang Chancy. Ayah gak mau aku. Tunangan brengsek juga ninggalin aku. Baru kenal beberapa hari sama Junot. Dia tulus banget ke aku. Tuan Junot, kenapa kamu baik banget ke aku? Kalau kamu tahu apa yang kulakuin padamu sebelumnya, kamu pasti gak anggap aku orang baik lagi. Karena Chancy sayangku. Mulai sekarang, aku akan selalu sayangin kamu. Linda, kamu bersalah, pembohong. Kami percaya padamu. Pembohong, beraninya bohongin kami. Ngefans sama kamu malu-maluin. Keluar dunia hiburan, kami gak suka ke orang kotor. keluar. Di sana. Pergi dari dunia hiburan. Penipu. Pembohong. Kak Sandi, aku difitnah. Chancy kasih lukisannya ke aku. Katanya dia takutnya orang biasa yang gak dikenal gak menang. Jadi dia minta bantuanku buat ikut lomba. Katanya dia mau nebeng namaku buat debut. Makanya aku. Pak Sandi, kenapa Chancy tega gitu ke aku? Gak apa-apa, Linda. Gak apa-apa. Aku bakal belain kamu. Kak Sandi, aku curiga pria liar di belakang Chancy itu Junot.
Kalau nggak, kenapa dia bantu Chensi rendahin aku? Gak mungkin. Dia gak bakal suka sama Chensi. Harusnya ini kebetulan. Tapi apa benar kebetulan? Jangan-jangan Chensi beneran deketin Junut. Gak bisa, aku harus cari tahu. Selidiki keadaan Chensi belakangan ini. Ya, Pak. Ada orang suruh aku kasih ini ke kamu. Cantiknya pas banget jepitan kesukaanku rusak kemarin. Siapa yang kasih ini? Aku berterima kasih ke dia. Jepitan rambut ini mirip banget sama jepitan favoritku pas aku di panti. Chensi masih ingat hal di desa? Iya. Aku ingat di sana indah banget. Ada banyak anak kecil juga. Ingat Violet sama Deva. Dan Jepitan rambut pun ingat, tapi gak ingat aku. Ternyata Chensi emang gak pernah perhatiin aku. sebenarnya kayaknya ada anak lagi. Kak, harusnya teman dewasa. Dia galak. Katanya dia kayak anak bangsawan yang dikirim ke sana. Chensi, ingat aku? Di hidup sebelumnya, aku celakai Chensi. Sekarang aku cuma bisa lindungi dia diam-diam. Tapi Chensi ternyata sadar keberadaanku. Aku ingat dulu aku pernah kasih dia permen. Apa? Kamu pernah kasih dia permen? Tapi kenapa aku gak terima? Jadi yang diingat Chensi bukan aku. Kalau gitu kamu kecilnya kayak gimana? Waktu masih kecil, aku kasihan. Gak disayang ayah, gak dirawat ibu. Dibuang ke tempat terpencil disuruh hidup sendiri. Bukannya dari kecil tuan nakal banget, hampir buat rumah berantakan, makanya ayahmu buang kamu ke desa buat introspeksi, kan? Waktu anak aku mau makan permen satu aja susah. Tapi, kini aku udah punya kesayangan yang berharga. Bahagia banget rasanya. Cuman aku nggak tahu apakah Chensi ada sedikit rasa suka padaku. Aku boleh coba nggak? Aku harus coba suka sama Junut biar adil, soalnya dia baik banget. Chensi, kamu baik banget. Wangi banget. Pengen ku nikmati Chensi yang manis. Tuan Nona Chensi, undangan sudah siap. Wah, Chensi, tamanmu ini bagus banget, temanku. Kalau nanti kaya jangan lupain aku ya. Gak bakal. Oh ya, ada hal yang lupa aku kasih tahu. Aku mau tunangan. Apa? Sama cowok siapa? Sayang, jangan bilang kau tunangan sama Sandi. Bukan si buaya itu. Dia Junut. Junut? Orangnya baik banget, kau pasti bakal suka dia. Kak Sandi, aku baru aja dapat undangan dari Junut. Dia bakal tunangan. Kamu tahu nggak? Tiba-tiba banget, dia tunangan sama siapa? Nggak tahu. Undangannya nggak ditulis. Selidiki, tak mungkin gak ada informasi tentang ini. Baik. Tunggu, info soal Chensi apa udah ketemu? Baru ketemu data Kamis Nona Chensi Kemang. Sempat ribut sama Linda. Ini rekaman CCTV.
Bukannya katamu nggak ketemu Chelsea? Kak Sandi, biar aku jelasin. Udah nggak usah jelasin. Kirim surat kunjungan ke rumah Hormans. Aku mau ke rumah mereka. Hai. Pengawal kayak gini nggak bisa disewa orang biasa. Dari mana koneksi Chelsea? Jangan-jangan dia beneran. Aku harus pastikan apa bener Chelsea tunangan sama Junot. Pak Sandi, keluarga Hormans tolak surat kunjungan Anda. Apa? Gak bisa, aku harus ketemu langsung sama Chelsea sebelum Junot tunangan. Chelsea, mau kemana? Aku mau jemput Deva. Teman pas kecil di panti yang kuceritain padamu, aku mau ngobrol soal donasi buat panti rehabilitasi. Anak bodoh yang selalu nempel Chelsea dan minta permen itu? Aku ikut. Oke. Deva. Ya ampun, siapa ini? Ini Junot. Deva bawa proposalnya. Tertentu bawa, ayo kita duduk ngobrol. Iya. Sudah bawa semua di sini. Ini rencana detail donasinya. Terus ini desain untuk panti rehabilitasi. Setiap bagian yang kamu donasi ku tandai khusus. Masuk. Pak Sandi, kami temukan Nona Chelsea. Di mana? Kita ke sana ya. Bagus juga kamu sekarang, Deva. Sekarang kerjaanmu makin bagus. Namanya juga udah besar. Chelsea, kamu juga makin cantik aja. Haus nggak? Minum kopi. Istriku. Istri? Oh, aku dan Tuan Junot bentar lagi akan tunangan. Bukan sama Sandi? Udah ganti orang. Udah ganti, baiklah. Ganti yang lebih bagus. Iya. Investasi. Ditambah 40 miliar lagi. 40 miliar? Bos memang dermawan. Oke, kalau gitu sampai ketemu Sabtu. Terima kasih Chelsea, terima kasih Tuan Junot. Sampai jumpa hari Sabtu. Chelsea, tunggu aku di mobil. Oke. Aku antar kau ke mobil. Pak Sandi, itu Junot. Kenapa dia ada di sini? Mungkin lagi ketemu klien. Nggak mungkin. Kalau Junot mau ketemu klien, kenapa datang ke kafe biasa kayak gini? Terus bareng Chelsea ada di tempat yang sama. Apa kamu lihat dia? Ya, lihat Nona ini baru pergi. Baru pergi. Pergi sama siapa? Apakah dia... Tambah 40 miliar. Bukan. Bagus. Bukan Junot tuh siapa? Malah janjian di kafe murahan gini Chelsea. Gak dapetin cintaku malah ngasal gitu. Halo. Chelsea malam ini datang ke rumah temui aku kalau Pak datang membuat surat cintamu ke internet. Sandi, kau nggak tahu malu? Muka tembokmu ngalahin kura-kura ribuan tahun. Kamu? Chelsea. Chelsea pernah tulis surat cinta buat Sandi? Itu ditulis pas masih kecil. Bukankah katamu mau coba sukain aku? Tulis surat cinta buatku juga ya. Oke.
Akan kutulis lebih banyak buatmu. Janjikan dia ketemu besok di Hotel Jeslan, ku suruh selfie ambil kurang 1 surat, potong 1 jarinya. Junot serem banget. Tapi, kayaknya aku jadi suka. Halo, Besok pagi jam 9 bawa surat cinta dan benda kenangan yang pernah aku beri ketemu di Hotel J-Star. ternyata dia masih takut. Masuk. Kenapa kamu? Orang yang patahin tangan Linda. Mana Chelsea? Dia yang suruh kamu datang. Kak Sandi, toko Hanfuze X, Rizky bilang nggak jadi jual. Kenapa nggak dijual? Bukannya semua jalur pembeli ditutup? Mereka masih ngotot bertahan. Asistennya bilang 3 hari lalu, Sensi pesen barang besar dari mereka. Katanya mau investasi. Barang besar apa? Kayaknya 1 set baju tunangan. Apa? Jangan-jangan Chelsea sama Junot. Chelsea nggak mungkin bisa dekati Junot. Dia nggak punya kesempatan deket sama Junot. Jadi, Chelsea, kamu main licik lagi. Kamu kira ganggu aku sisiku bisa paksa aku umumkan pertunangan kita. Baju tunangan pun disiapin duluan. Mimpi di siang bolong. Pergi dulu sana. Nona barangnya udah diambil. Yang nggak penting, nggak usah disimpan. Sekarang aku punya yang lebih penting. Lama nggak ketemu, aku kangen banget, hahaha. Selamat datang para tamu dan rekan media. Hari ini adalah acara pertunangan Tuan Junot dengan tunangannya yang misterius. Ini dia Tuan Junot Hormans. Ganteng dan berwibawa, berkelas dan luar biasa. Kalian kenal dia kan? Kalau begitu, siapakah calon Nyonya Hormans yang legendaris itu? Pasti kalian penasaran pada wanita ini. Patut kami penasaran, ayo cepat. Mari kita sambut Nyonya Hormans. Dia datang. Terima kasih Pak Rizky, pendiri dari ZX, yang desain acara tunanganku dan bikin sendiri gaun ini. Aku suka banget. Guys, baru pertama kali dengar. Ternyata merek kecil yang nggak terkenal. Ya ampun, kukira merek mahal dari luar negeri. Junot, kamu nggak asik tunangan masih aja berbisnis. Ini namanya lestarikan budaya tradisional. Kamu pedagang barang antik bau logam karat, ngerti apa coba? Ucapanmu ini sudah nyerempet hinaan pribadi. Halo adik ipar. Aku Lawrence. Halo. Mata ini kayaknya pernah kulihat.
Pak Sandi sungguh hormatin Pak Junot, kakinya masih cedera tetap datang sendiri. Benar pasti punya hubungan dekat. Gak apa-apa. Cuma luka kecil. Makasih udah perhatian. Sandi datang. Pak Junot, selamat ya. Maaf aku telat. Nggak telat. Kedatanganmu kehormatan buatku. Kakimu kenapa? Gak apa-apa. Luka ringan. Terima kasih atas perhatiannya. Tunangan Pak Junot karya dari ZX. Kenapa baju ini dipakai tunangan Junot? Aku ingat pesanan terakhir ZX dari Chensi. Jangan-jangan... Gak mungkin itu dia. Pak Sandi kenapa? Belum pernah lihat seperti apa rupa tunangan Anda. Beneran pengen tahu? Kamu pikir tunanganmu nggak layak dilihat orang? Sampai harus disembunyiin terus. Pak Sandi, jaga ucapanmu. Pak Sandi beneran pengen tahu. Seperti apa rupaku? Don't say a thing. I'm right next to you. Don't you Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Ini Chensi. Bukannya dia tunangan Sandi. Baru sebentar. Kok bisa Chensi jadi tunangannya Junot? Aku juga nggak tahu. Tapi ku dengar Sandi memang nggak suka dia, malah deketin Linda diam-diam. Tapi lihat ekspresi Sandi kayaknya dia baru tahu. Oh, ini bakal seru. Iya kan? Sayang. Ganti bajumu. Iya. Tunangannya Junot ini kenapa kelihatan familiar? Aku ingat mirip ya. Silakan tukar cincin. Tunggu. Waduh, Sandi mau ngapain? Rebut pengantin? Gak mungkin. Pak Sandi. Pak Junot, kalau aku nggak salah ingat, Chensi itu tunanganku kan? Apa-apaan ini? Drama banget ini. Tuan, Tenang aja. Aku di sini. Katamu, Chensi tunanganmu. Iya. Lalu kenapa kamu bareng Linda? Linda itu artis di bawah manajemenku. Antara aku dan dia nggak ada hubungan pribadi. Aku bareng Linda cuma buat kerjaan Pak Junot. Kamu tuduh hubungan kita. Itu fitnah. Gak ada hubungan pribadi? Hubunganku sama Kak Sandi kenapa gak bisa terang-terangan? Fitnah. Silakan kalian semua lihat aksi heroik Pak Sandi. Lihat apakah ini fitnah atau bukti nyata. Wah, astaga, seriusan ini ya? Ini siaran langsung, ya ampun. Linda sama Sandi. Ternyata mereka beneran ada hubungan. Masih berani ngeles, katanya cuma hubungan kerja, bener-bener gak tahu malu. Betul, jelas-jelas Sandi yang selingkuh duluan. Dia berani ngerusuh di acara tunangan orang. Junot, kamu fitnah aku. Sebar gosip ku tuntut kamu. Pak Sandi silakan ajukan tuntutan. Chensi, dengar aku. Dengar apa? Sandi, sejak kamu ada hubungan sama Linda, kita udah nggak ada hubungan lagi. Aku tidur sama Linda hanya sekali. Yang akhirnya mau ku nikahi ya kamu, Chensi. Gak lapar dada banget. Hal sepele gitu kamu gak maklumin.
Apa ini? Aku nggak pernah lihat yang beginian. Ngatain orang ternyata dia lebih parah. Pandangan hidupku hancur cowok model begitu. Untung Chensi nggak mau kalau nggak bisa bikin enak tiap hari. Benar. Tuan Junot, giliranku pasangin cincinmu. Usir dia keluar! Junot Chensi penghinaan hari ini kelak bikin kalian bayar semuanya. Kak Sandi, jangan marah ya, jangan marah ya. Gimana aku nggak marah? Sialan si Chensi. Junot brengsek juga. Sepasang bajingan. Sekarang aku pengen cincang mereka berkeping-keping. Kak Sandi, aku ada satu cara buat bales si Chensi sialan itu. Cara apa? Perusahaan kan mau produksi drama baru. Peran cewek pendukungnya sutradara Tanji belum nemu orang. Kita bisa kasih kode pelan-pelan biar sutradara Tanji bisa narik dia. Di dalam kru Junot gak bakal bisa jangkau. Tuan, hari ini aku senang. Makasih ya. Bentar lagi ada yang bikin kamu makin senang. Apa itu? Chensi, buka pintunya. Kok makin dilihat makin mirip kamar pengantin baru. Masa Junot beneran mau? Gak, Tuan pasti bukan tipe orang kayak gitu. Apa hari ini aku bikin kamu puas? Iya, aku puas. Kalau puas boleh cium aku? Di sini, ciumlah. Makasih, Chensi. Aku bahagia. Cuma aku selalu merasa ini semua cuma mimpi. Begitu bangun semua bakal hilang. Tuan, ini bukan mimpi, ini nyata. Lihat aku juga nyata. Aku mau lihat Chensi sampai ketiduran. Boleh nggak? Kayaknya nggak pantas. Tapi karena Tuan udah baik banget sama aku juga harus balas kebaikannya. Kalau permintaan kecil kayak gini aja aku tolak kayaknya keterlaluan. Ya udah. Aku ganti baju dulu ya. You're my flower in my heart. I love you, boy. Tuan, duduk aja di sini. Aku cepet ketiduran. Chensi ini gampang banget dibodohi. Iya. You're my flower. Selamat tidur. Selamat tidur.
Kenapa? Kenapa? Tadi rasanya aku mimpiin sesuatu yang bikin malu. Tapi kayaknya juga nyakitin. Siapa lelaki di mimpi itu? Sensi, jangan mikirin itu lagi. Itu cuma mimpi. Sensi sudah bangun ya? Tuan, tadi malam apa kamu? Apa aku ketahuan? Jangan-jangan Sensi mau batalin pertunangan sama aku. Kamu digigit nyamuk nggak? Apa? Aku di sini sama di sini aku banyak digigit nyamuk bengkak juga. Ini pasti nyamuk beracun. Titik merah ya, jelas itu bukti perbuatan Tuan Junot. Sakit nggak? Nggak sakit. Hari ini mau ke pemakamanku bantu kamu olesin obat dulu sekalian biar mereka bersihin villa sekalian. Ibu, ini Tuan Junot. Aku udah tunangan sama dia. Dia baik banget padaku. Aku nggak ngajak Bahar ikut. Menurutku dia nggak pantas. Ibu, andai aja kamu masih hidup. Kalau ibu masih ada, saat aku nikah, aku nggak sendirian. Sensi, tenang aja. Aku bakal bantu cari keluarga ibumu nanti. Kamu bakal nikah dengan restu semua orang. Serius? Syukurlah. Sensi, nanti aku bakal lebih sayang padamu. Oh ya Tuan Junot, nanti kamu pulang sendiri aja ke bimbingku telepon suruh aku ke galeri sini. Sensi, kapan kamu pulang? Aku kangen banget. Aku segera pulang. Hari ini kesini cuma mau bantuin direktur aja. Lagi pula kamu gak usah khawatir, Kak Selvi kan temenin aku di sini. Serahin fotonya. Ya ampun, dari mana perampok ini? Tenaganya kuat banget, sakit. Kak Selvi, ada apa ini? Orang aneh diam-diam ambil foto. Bisa nggak suruh dia lepasin dulu? Siapa yang aneh? Sumpah demi langit dan bumi, aku cuma mau nanya, Nona ini mau nggak ikut main filmku? Gak tertarik, maaf. Nona, jangan buru-buru nolak. Filmku ini ada adegan pemulihan karya seni. Kalau bisa syuting di sini, bisa bantu promosi kalian juga. Sungguh nggak mau pikirin. Tuan sutradara Tandi ajak aku main film. Oh, ternyata dia. Tuan kenal sama sutradara Tandi? Kenal. Ya lumayan. 3 besar box office triliunan? Dianggap lumayan aja. Sensi, aku nggak rela kamu pergi. Kamu bisa nggak pergi? Tuan, aku cuma jadi peran pendukung beberapa hari aja, aku bakal cepet pulang. Ya udah, kalau gitu Sensi. Pulang cepet ya. Iya. Oh ya Tuan, aku mau tanya sesuatu boleh? Menurutmu, aku ini orangnya gimana? Sempurna banget. Gak ada yang bisa ngalahin Sensi. Sensi, menurutmu aku orangnya gimana? Tuan itu orang baik banget, kayak dewa, hatinya tulus. Rendah hati dan elegan, jarang banget ada lelaki seperti kamu. Siapa? Nona Sensi, orang yang kamu maksud itu siapa? Sensi pandai nilai orang. Tuan, kamu ini punya malu nggak? Tuan, sutradara Tandi barusan bilang filmnya mulai syuting lusa. Semua pemain harus datang semalam sebelumnya. Mana ada orang baru nikah langsung. Suruh istri orang kerja. Tuan, kita itu baru tunangan bukan nikah. Belum bisa dibilang pengantin baru.
Aduh, jangan marah. Aku janji padamu. Tiap hari aku akan kangen padamu. Dan tiap hari aku video call denganmu. Oke? Oke. Apapun yang Sensi suka nggak akan kularang. Semuanya, hari ini aku masuk ke kru produksi pemandangan di sini bagus banget dipilih langsung sutradara Tandi. Aku keceplosan, tolong rahasiakan ya. Sensi datang, aku kenalin kamu ke semuanya. Ya, semuanya kumpul sini. Halo, namaku Jensi. Aku mau bilang sesuatu dulu. Baik keluarga Hormans atau keluarga Ludi itu nggak berlaku di tempatku. Jangan bawa intrik kalian ke tim produksiku. Tenang, sutradara Tandi. Selama nggak ada yang ribut sama aku juga nggak bakal buat masalah. Nona Linda, kau sendiri pasti tahu kondisimu. Jangan sampai ganggu syuting. Tenang, sutradara Tandi. Oke, aku kasih waktu setengah jam buat siap-siap. Habis itu kumpul di ruang rapat lantai atas. Mulai kerja. Kerja. Sensi, jangan kira karena kamu tunangan Junut bisa tindas aku. Cuma tunangan aja cepat atau lambat Junut bakal buang kamu. Kak Selfie, kau dengar nggak ada ayam hutan berkokok? Aku dengar Nona keras juga kokoknya. Sensi, kamu... Tuan, kenapa kamu datang? Aku kangen kamu, jadi aku datang nengok kamu, Sensi. Ingat kalau ada yang ganggu kamu, jangan ditahan. Ada apa-apa, aku selalu bela kamu. Terima kasih, Tuan. Kamu nanti harus pergi ya. Aku nggak rela. Aku juga nggak rela ninggalin Sensi. Pak Junut traktir semua minum teh sore. Oke, makasih Pak Unut. Makasih Pak Junut. Sensi, jaga diri baik-baik. Pak Junot sendiri datang ke lokasi traktir teh sore juga. Tapi Pak Sandi nggak datang. Kelihatan siapa yang lebih sayang istri. Soalnya satu tunangan resmi, yang satu cuma selingkuhan. Sensi, kamu tunggu aja di tim produksi ini tanpa perlindungan Junut. Lihat gimana ku hancurin kamu. Kak Selfie, siapa cowok itu? Itu pemeran utama pria Randi, aktor papan atas. Kok rasanya wajahnya familiar? Itu adiknya Lawrence. Oh, aku ingat. Halo Kak Randi. Kamu anak baru yang baru direkrut sutradara? Apa-apaan gak sopan banget, namaku Jensi Kak Randi. Sensi, nama ini kedengaran bagus. Gak sabar acting bareng kamu. Tapi kalau kamu actingnya jelek, Kak Randi, boleh aku masuk dan latihan bareng kamu? dari mana pelukis kecil ini? Apa lukisannya jadi hidup? Ini adegan pemeran utama pria ketemu pertama sama pemeran wanita kedua, pelukis kecil. Kira mereka datang hancurin lukisan sampai keduanya bertengkar hebat. Setelah merdeka nggak ada makhluk ajaib. Kamu lahir tahun berapa? Lepasin aku. Bisa bahasa manusia? Duh, Jensi, aku belum ngapa-ngapain kamu udah cari celaka sendiri. Lindo, mereka pasti diculik perempuan di telepon itu. Cepat kita tolong mereka. Kamu tunggu di sini. Aku lihat ke sana. Oke, Kak. Saya lewat. Sutradara gimana? Keren nggak? Lumayan, ayo kita nonton bareng. Gimana? Orang yang aku pilih hebat kan? Pemeran wanita kedua kamu pilih pemeran utama siapa? Pilih aktingnya jelek. Bercanda ya. Itu pemain titipan pihak produser, bimbing dia ya.
Jangan sampai dia bikin rusak. Aku nggak bisa. Sutradara, aku ada bagian yang belum paham. Pas banget. Ada Randi, kamu bisa tanya dia. Ayo pelukis kecil, tanya aja. Halo semuanya, kangen Linda nggak? Mau tunjukin kalian tempat kerjaku? Ya cuma bisa lihat sedikit ya. Kalau kebanyakan sutradara Tandi bisa marah. Randi, kau bajingan singkirin tanganmu dari pinggang nyonyaku. Ayo ke lokasi syuting. Kakak selingkuh sama Randi? Nggak mungkin. Gak bener, ini aktingnya terlalu lebay. Perasaan pelukis kecil dan Lindo meski dalam, tapi itu bukan cinta. Kalau akting gitu bisa bikin orang salah paham. Oh, ternyata begitu. Aku ngerti. Lucu banget. Mirip keponakanku yang 5 tahun. Kenapa kau usap kepalaku? Rambutku jadi berantakan. Chancy. Tuan. Chancy, kamu permalukan aku waktu itu, sekarang kamu juga harus rasain. Tuan. Chancy, ayo kita pulang. Oke. Ya ampun, aku kaget aura Tuan Junot kuat banget. Barusan kenapa tatapannya kayak gitu? Tatapannya seolah mau merekam si Randi. Ngapain liatin aku? Aku bukan cacing di perut Junot. Tuan, kamu kenapa? Chancy, kamu senang bareng Randy. Senang. Tuan, aku rasa si Randi kayaknya juga suka sama aku. Terus kamu suka dia juga? Suka diakui sama orang sehebat itu pasti aku suka. Suka? Suka? Chancy, ku suka sama cowok lain. Chancy, kenapa kamu selalu gampang suka sama orang lain? Apa aku harus kayak di kehidupan lalu ngurung kamu baru kamu nurut? Kenapa aku kepikiran cowok itu? Tuan. Gak bisa. Kalau dikurung lagi nanti ngulang kejadian masa lalu. Aku harus tenangin diri. Gak boleh hilang kontrol. Jangan sentuh aku. Tuan, kamu dorong aku. Tuan, kenapa? Oke, aku kasih tahu alasannya. Karena aku gak suka kamu. Apa? Tuan udah gak suka aku lagi. Tuan bilang dia gak suka sama aku. Aku gak suka kamu dekat sama pria lain. Gak suka dengar kamu bilang suka pria lain. Tuan bisa marah dan jadi gila. Sifat asliku akhirnya kamu tahu juga, Chancy. Apa kamu bakal kayak di kehidupan lalu? Tuan, kamu bikin aku kaget. Aku kira kamu gak suka aku dan gak mau sama aku. Chancy, tenang aja. Aku gak akan ninggalin kamu. Jadi, tadi Tuan marah sebenarnya karena cemburu. Ya bukan gak mau aku. Tuan maaf ya, mulai sekarang aku janji akan jaga jarak sama Randi. Dan soal aku tadi bilang suka Randi bukan suka yang kayak kamu pikirin, sukaku padamu baru suka yang sebenarnya. Chancy, kamu bilang apa? Ulangi sekali lagi. Aku suka Tuan. Aku juga suka kamu. Kenapa, Chancy? Boleh aku tanya sesuatu? Tanya apa? Tanyalah. Kenapa kau marah banget hari ini sampai cari aku? Soalnya aku lihat video ini, kukira Chancy gak mau sama aku lagi. Fitnah. Itu fitnah
Janganlah Tuan, percaya sama aku nggak selingkuh. Aku cuma ke ruang rias cari Randy buat latihan adegan bareng. Aku sumpah. Aku percaya padamu. Terima kasih Tuan. Tapi siapa yang mau menjatuhkan aku? Kalau sampai aku tahu orangnya, aku nggak bakal maafin dia. Sayangku lucu banget. Janji, aku tahu siapa yang lakuin ini. Janji, aku tahu siapa yang lakuin ini. Siapa? Linda sama Sandy. Linda. Sandy, mereka susah banget disingkirin. Beraninya nuduh aku, tunggu aja gimana aku balas mereka. Janji nggak perlu turun tangan langsung. Biar aku yang urus. Jangan kotorin tanganmu. Janjiku adalah yang paling manis di dunia ini. Gak seharusnya ikut campur hal kayak gini. Tuan, aku nggak semanis yang kamu kira. Bagiku, kamu tetap yang terbaik dan paling manis di dunia. Tuan, Tenang aja. Aku bakal selalu jadi penopangmu. oh ya, gimana kamu mau lawan mereka? Kamu pernah dengar apa cara paling kejam buat balas dendam? Apa itu? Biarkan dia kehilangan hal-hal yang paling dia peduliin. Sampai gak punya apa-apa. Tuan jadi gelap banget, tapi aku suka. Aku tunggu gimana kamu balasin dendam buatku. Aku gak akan bikin kamu kecewa. Chancy, hari bahagiamu akan segera berakhir. Linda, dasar perempuan murahan. Tahu nggak kamu bikin masalah besar apa? Sutradara Tandi, aku salah apa? Salah apa? Perbuatanmu luar biasa. Cepat kemasi barangmu dan keluar dari kru ini. Sutradara Tandi, aku nggak ngerti. Nggak ngerti? Linda, bukannya dari awal udah aku bilang jaga kelakuan baik-baik. Tapi kamu malah nyalahin balik ya. Aku malas ngomong denganmu satpam. Sutradara Tandi. Sutradara Tandi, aku sama sutradara Tandi. Halo. Kak Sandy tolongin aku. Juno tahu aku yang sebarin video selingkuhnya Chancy. Sekarang semua di internet blokir aku. Sutradara Tanti nggak mau aku, ayah nggak mau aku juga. Aku cuma punya kamu. Kak Sandy tolongin aku. Oke? Iya, oke. Aku pikirkan solusi buatmu, jangan mikir aneh-aneh. Kak Sandy, sekarang kamu di mana? Kita ketemu ya. Linda, bisa nggak lebih ngerti dikit? Aku lagi sibuk banget. Karena masalahmu aku jadi pusing, nggak ada waktu buat ketemu. Jangan telepon aku terus. Siapa? Kak Sandy, kok ada suara cewek? Kau salah dengar, aku tutup. Gak mungkin, Kak Sandy, gak mungkin. Kak Sandy gak mungkin khianatin aku. Kak Sandy hari ini ada di kantor nggak? Beliau baru pergi, ada perlu apa? Baru pergi? Kok bisa? Dulu tiap aku telepon kapanpun itu Kak Sandy pasti langsung datang. Tapi belakangan kemanapun aku nggak ketemu Kak Sandy. Telepon dia juga cuma bilang sibuk. Sebenarnya ada apa? Beneran ada gosip besar di sini? Kamu dapat infonya? Apa itu benar? Kita udah nungguin di sini 3 jam. Gak mungkin bohong, ini aku dapat dari temannya saudaranya saudaraku. Aku mau lihat dia kabur kemana. Itu Linda bukan? Kayaknya memang dia. Cepat ikutin dia. Cepat lihat. Yura,
Beberapa hari lagi aku mau ajak kamu pulang ketemu ibuku. Kak Sandi, tapi aku ini anak yatim. Aku takut ibumu apa dia. Tenang aja, Yura. Ibuku gak akan meremehkanmu. Ibuku pasti juga suka kamu. Posisi istriku cuma untukmu. Siapa? Sensi nikmati balasan dariku. Sandi, dasar brengsek. Ya istrimu. Terus aku ini apa? Linda, kenapa kamu datang? Dengar dulu penjelasanku. Nggak kayak yang kamu pikir. Kalau bukan kayak gitu terus gimana? Kamu sama perempuan itu tidur bareng Sandi. Kamu pernah anggap aku penting nggak? Linda, tenang dulu. Jangan malu-maluin. Malu? Kamu masih punya malu? Pas kamu diranjang sama dia, malumu udah hancur kan? Linda, lihat dirimu nggak lembut lagi kayak dulu. Kamu sekarang mirip orang gila. Orang gila? Kamu bilang aku orang gila? Selama ini semua ini buat siapa? Demi kamu aku berkali-kali fitnah Sensi. Demi kamu, karirku hancur, semua fansku kabur dan gak bisa pulang ke rumah. Demi kamu, karirku hancur, semua fansku kabur dan gak bisa pulang ke rumah. Ini gara-gara kamu iri sama Sensi. Kamu yang mau jatuhin dia, apa hubungannya sama aku? Apa hubungannya sama kamu? Sandi, jangan semua salah kamu lempar ke aku. Kau ini munafik dan gak tahu malu. Video perselingkuhan Sensi kamu juga terlibat. Linda, diam. Kenapa aku harus diam? Kau ini licik dan gak punya malu. Kakak, kok kamu ngomong kayak gitu ke Kak Sandi? Tampaknya kamu gak sayang Kak Sandi. Sama sekali gak lihat kelebihan Kak Sandi. Diam kamu sialan. Kamu pikir kamu siapa? Kamu cuma selingkuhan. Dalam cinta yang gak dicintai itulah selingkuhan. Aku cuma telat kenal Kak Sandi aja. Tapi cinta aku sama Kak Sandi gak kalah darimu. Yura bener. Linda, sekarang juga pergi dari depan kami. Konyol, aku pernah cinta sama laki-laki kayak kamu. Demi kamu, aku mau jadi orang ketiga. Kupikir walau aku gak bisa jadi istrimu, setidaknya dapat cintamu. Ternyata kamu malah cari cewek murahan lagi. Sandi gak akan mengampuni kamu, kiseret kamu dan cewek murahan itu masuk neraka bareng. Yura! Ada yang lapor di sini ada transaksi prostitusi. Cepat panggil ambulans. Kalian datang tepat waktu, cepat bawa pergi perempuan gila ini. Apa kamu Tuan Sandi? Kami memang mencarimu diduga terlibat pidana ekonomi. Ikut kami sekarang juga. Sensi, balas dendam kayak gini, kamu suka nggak? Suka banget. Terima kasih, Tuan. Cuma kamu yang segitunya belain aku. Cuma kamu juga yang percaya aku tanpa ragu. Sensi, pertunjukannya udah selesai. Gimana kalau kita lakuin hal lain? Hah? Hal lain apa? Hal kayak gini, boleh nggak? Tuan. Kenapa? Kenapa kau jago banget berciuman? Soalnya, aku bukan orang baik. Pertama kali bertemu kamu, aku udah kebayang menciummu ribuan kali. Jangan dilanjutin lagi. Kau malu, ya? Kalau aku pengen lakuin hal yang lebih nakal lagi, gimana? Sensi, aku udah gak tahan lagi. Boleh gak? Boleh ya, Sensi?
Chancy, kamu cantik banget. Tuhan, aku capek. Gak mau lagi. Aku nggak sentuh kamu. Ayo kita mandi. Jangan. Selamat malam, Chansiku. Kenapa? Sandi udah bukan tunanganmu lagi. Kenapa masih nggak mau cinta aku? Meski tanpa dia. Aku juga gak bakal cinta iblis yang mengurungku. Ya Tuhan. Kalau memang udah bikin aku lupa semua, kenapa sekarang bikin aku ingat lagi? Chansi, kamu bangun sepagi ini. Ada urusan di kru film sutradara Tandi suruh aku ke sana. Aku berangkat dulu. Tunggu. Apa dia curiga sesuatu? Sarapan dulu baru pergi. Jangan sentuh aku. Halo. Pak Junot, telepon Nona nggak nyambung. Tolong sampaikan ke dia, peran utama wanita kita harus pilih ulang. Hari ini dia nggak usah datang. Nyonya mau pergi kemana? Biar aku antar. Gak usah, aku jalan sendiri aja. Jangan ikutin aku. Jangan panggil aku Nyonya lagi. Chansi. Kamu. Aku ingat kamu temannya Junot Lawrence. Syukurlah kamu masih ingat aku. Coba lihat ini. Chansi, sebenarnya aku ini pamanmu. Ibumu itu kakak kandungku. Ternyata aku masih punya keluarga. Chansi, kamu kenapa? Gak apa-apa, Paman. Aku cuma senang banget. Baguslah kalau nggak apa-apa. Chansi, gimana kalau ikut aku pulang? Kami semua kangen sama kamu. Pulang ke sana juga bagus. Meskipun Junot curiga, harusnya dia nggak bakal tahu tempat itu. Aku juga bisa mikir baik-baik. Oke. Selfie, bukannya aku bilang kemanapun Chansi pergi, kamu harus ikut dia. Kenapa kamu nggak ikut dia? Tuan Nyonya nggak izinkan aku ikuti. Kayaknya dia habis nangis. Apa Anda nyakitin dia? Nangis. Padahal semalam baik-baik aja. Dia kenapa? Dia nggak mungkin balik ke rumah keluarga Wendari. Sutradara Tanti juga kasih libur.
Dia bisa kemana? Jangan sentuh aku. Tatapan Chensi ke aku. Apa dia ingat kehidupan sebelumnya? Selfie. Lacak posisi Chensi sekarang. Sure. Nyonya ada di mansion Mosa. Chensi, aku paman tertuamu. Halo, Paman. Hai Chensi, aku ini paman keduamu. Wajahmu mirip banget sama ibumu. Halo, Paman. Chensi, aku ini paman kelimamu. Paman. Kakek kamu nggak tinggal di sini. Nanti kami ajak kamu ketemu dia. Kakek. Kamu jangan khawatir. Waktu kakak masih ada ayah paling sayang sama kakak, kamu mirip banget sama kakak. Dia pasti bakal sayang padamu. Kalian ngapain di sini? Kenapa kamu di sini? Kamu datang buat ketemu aku. Kak, kamu pede banget kami yang undang Chensi. Diundang? Adik Chensi itu putrinya kakak. Apa? Chensi anak kakakku? Mana mungkin? Kenapa nggak mungkin? Bukannya aku pernah bilang aku lihat cewek yang mirip banget sama kakak. Itu Chensi. Jadi Chensi keponakanku? Gak nyangka ternyata Chensi keponakanku. Gak nyangka ternyata Chensi keponakanku. Kakak Randi ini kenapa? Siapa tahu bodoh amat. Pawat, mereka ngepung mansion. Junot, kamu gila. Chensi? Boleh kita ngobrol? Apa yang mau kau lakuin ke Chensi? Paman, aku nggak apa-apa. Tenang aja, aku mau ngobrol sama Junot. Chensi. Kamu ingat semuanya? Aku nggak ingat apapun. Kamu bohong. Dulu kamu nggak pernah ngehindar dariku. Chensi. Kamu benci aku? Iya, aku benci kamu. Tapi aku juga sayang kamu. Sekarang aku nggak tahu harus gimana ngadepin kamu. Kita pisah dulu aja. Jangan, Chensi. Boleh pukul atau marahin aku mohon jangan tinggalin aku. Junot. Isi kepalaku lagi berantakan. Aku nggak tahu sekarang aku lebih sayang atau benci sama kamu. Kamu pulang dulu aja. Begitu semua jelas aku cari kamu, oke? Oke. Aku bakal nunggu kamu asal kamu balik. Aku selalu ada. Ayo Chensi balik. Chensi, paman gak bakal biarin orang jahat sakitin kamu. Kelakuan bajingan ini aku tahu banget. Junot, kamu datang bawa banyak orang hari ini sebenarnya mau ngapain? Chensi ketemu keluarganya. Ini kabar bagus, masa nggak pantas dirayain? Aku bawa mereka buat ngerayain. Selamat Nyonya sudah ketemu keluarga. Chensi. Aku pergi ya. Chensi, Junot nyakitin kamu ya. Kamu jangan sedih, aku bakal hajar dia. Nggak, Paman. Junot nggak nyakitin aku. Matamu sampai merah gitu masih bilang nggak disakitin bajingan si Junot itu. Kalau dia berani ku bilang ke ayah biar ayah beresin dia. Paman, dia beneran nggak nyakitin aku. Tolong jangan bilang ke kakek. Mohon. Ya udah, karena Chensi bilang gitu, kali ini paman ampuni dia. Tapi kalau dia beneran nyakitin kamu, jangan malah lindungin dia. Dulu kami nggak bisa jaga ibumu dengan baik. Sekarang kamu nggak boleh kenapa-napa. Makasih, Paman. Makasih semuanya. Kami semua keluargamu, seharusnya lindungi kamu. Kamu gak usah sungkan sama kami. Paman, aku pengen ketemu kakek. Aku mau dengar soal cerita ibu dulu. Boleh nggak? Tentu boleh. Tapi ini udah malam, besok aku antar kamu ya. Makasih, Paman. Malam ini nginep dulu di rumah keluarga Mosa, besok aku antar kamu.
Paman, ayo kita pergi. Maaf ya Linda, Paman ada urusan mendadak, gak bisa nemenin kamu ketemu kakek. Gak apa-apa. Aku bisa pergi sendiri. Gak usah merasa bersalah. Sensi pengertian banget, mobilnya udah siap di depan. Kalau ada apa-apa, telepon Paman ya. Oke, dadah. Kok mobilnya belum datang? Sensi! 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 Sensi, kamu masih ingat aku nggak? Sandy, cepat lepasin aku. Kamu lagi lakuin kejahatan. Kejahatan? Sensi. Semua gara-gara kamu sampai aku kehilangan segalanya. Tapi untung Tuhan masih adil. Akhirnya aku dapat kesempatan balas dendam. Hari ini aku bunuh kamu dulu. Gak lama lagi ku bikin Junot nyusul kamu. Kalian berdua gak akan bisa kabur. Sensi. Sensi. Sandi. Taruh pisaunya, taruh. Taruh. Junot. Menurutmu sekarang kamu masih pantas ngomong gitu ke aku. Pas banget kau datang. Aku jadi gak perlu kirim mayatnya padamu. Lihat baik-baik gimana Sensi mati di tanganku. Jangan. Aku harus ngapain biar kamu lepasin dia? Kau mau selamatin dia? Bisa. Kamu mati, dia hidup. Junot, jangan. Jangan gerak. Jangan, Junot. Jangan gerak. Bisa kan? Belum cukup, apa satu tusukan cukup buat lepasin Sensi? Junot, kamu lagi mimpi ya? Gak nyangka kepala keluarga Hormats. Ternyata demi cewek relain nyawanya. Tapi sayang, aku... Matilah kamu! Kamu nggak apa-apa. Junot, kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Junot! Bangunlah. Jangan tidur, bangunlah. Junot, aku udah nggak benci kamu. Cepat bangun ya. Sensi, Kamu udah sadar. Kukira kamu nggak bakal bangun lagi. nggak akan. Ku biarin kamu sendiri di dunia ini. Junot, aku udah maafin kamu. Selama kamu masih hidup, hal-hal dulu bisa aku lupain. Aku cuma pengen kamu tetap hidup. Kita nikah ya. Tiduran aja. Kamu belum sembuh. Sensi, aku ngomong serius. Selama ini aku banyak mikir, aku nyadar kamu yang sekarang dan dulu banyak perbedaannya. Kamu pelan-pelan belajar hargain aku. Sayangin aku. Dan gak maksa aku. Aku juga sadar gak bisa jauh darimu. Jadi Junot, kita nikah ya. Nikah? Kita menikah? Ku suruh kepala pelayan atur. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Tunggu sampai kau sembuh. Aku cuma takut istriku kabur aja. Tenang aja, aku gak bakal kabur. Kamu bilang siapa istrimu? Kita bahkan belum mulai apa-apa. Sensi. Nothing, nada, sentido
Chancy, aku minta ibuku datang ke rumahmu melamarmu. Tuan, aku gugup. Gak apa-apa, ibuku bakal suka sama kamu. Hari ini 2 keluarga ketemu, tapi cuma ibuku yang datang. Bikin kamu gak nyaman. Gak apa-apa. Aku tahu paman ada urusan jadi gak hadir. Duh, Chancy, kamu cantik banget. Beruntungnya bocah ini. Halo, Bibi. Jangan panggil Bibi, panggil Ibu. Ibu. Iya. Ini hadiah pertemuan, kamu gak boleh nolak. Chancy, kenapa kamu sebaik dan sepintar ini dan cantik banget? Bocah ini gimana dia bisa dapetin kamu? Bu, aku ajak kamu ke sini buat urusan serius, bukan buat gangguin istriku. Wah, langsung disebut istri. Ya udah, para paman lagi nungguin, jangan bertele-tele. Iya, aku tahu. Aku bakal jaga istrimu. Ayo. Ayahnya Junot masih di pusat riset, belum sempat pulang. Wakili ayahnya minta maaf ke kalian. Bu Hormans gak usah segan, malah ibu harus repot pulang dari luar negeri. Keluarga Mosa jadi gak enak. Bu Hormans juga tahu Chancy ini belum lama balik ke keluarga Mosa. Saya masih gak rela dia nikah secepat ini. Apalagi kalau Chancy sampai disakitin. Jangan khawatir, kakek, aku nggak bakal sakitin Chancy, tentu aku tahu. Omongan aja kalian pasti nggak percaya. Jadi aku udah siapin perjanjian pranikah. Kamu yakin mau buat isi perjanjian gini? Setelah nikah semua aset grup Hormans dikasih ke Chancy. Junot, kenapa aku nggak sadar kamu itu bucin? Tuan, aku nggak bisa terima. Chancy, ini mahar pernikahan. Tapi nggak semua aset juga kamu kasih ke aku. Tuan, kita menikah bukan merampok. Bu, tolong nasihati dia. Bu, tolong nasihati dia. Bisnis keluarganya dia dapat dengan usahanya. Dia manjain istri dan kasih buat istrinya, bukankah udah semestinya? Jangan bikin dia keenakan dapetin istri penurut secara cuma-cuma. Baiklah, kalau kalian segininya aku nggak ada alasan buat halangi lagi. Kapan kalian rencana nikah? Udah ada beberapa tanggal cuma belum diputusin. Kakek pilih aja yang mana. Menurutmu gimana? Kapan Januari Imlek? Ada arti khusus nggak? Tanggal paling cepat. Gak usah pikirin pendapat dia, Chancy. Kamu pilih yang mana? Tanggal 8 bulan 6 gimana? Chancy, Tapi di tanggal itu apa sempat? ada aku. Pasti sempat. Chancy, jangan dengerin omongan dia. Tanggal 8 bulan 2 gimana? Waktu persiapannya cukup, tanggalnya juga bagus. Gimana menurut Tuan Mosa? Akhirnya kita bisa bareng. Turunin aku. Senangnya Chancy, akhirnya kita bisa bareng. Tuan, lepasin aku. Aku nggak mau lepasin. Aku nggak akan lepasin kamu seumur hidup. Ayo pengantin baru, lihat ke sini. Oke, agak ke tengah duduknya lebih rapat lagi. Ya, bagus. Oke, ayo senyum ya. 3, 2, 1. Oke, udah selesai. Senang ketemu kamu, Junot. Sepanjang hidupku nanti mohon arahannya. Senang ketemu denganmu, Nyonya. Mohon arahanmu juga.